Setelah berbulan-bulan penuh ketidakpastian, akhirnya titik terang itu datang juga. Sebuah keputusan besar dan bersejarah baru saja diambil. DPR bersama Presiden secara resmi telah menyepakati kebijakan yang akan mengubah nasib jutaan pensiunan dan aparatur sipil negara ASN di Indonesia. Bukan janji manis politik semata, tapi keputusan resmi yang akan segera berdampak langsung pembayaran pensiun ASN dipastikan akan dilakukan mulai Agustus 2025. Dan bukan hanya itu, kenaikan gaji juga telah dikonfirmasi. Ya akhirnya, kabar baik yang selama ini ditunggu-tunggu benar-benar menjadi kenyataan. Bagi banyak pensiunan, hidup dari dana pensiun bukanlah hal yang mudah. Hidup terus naik, kebutuhan kesehatan semakin banyak, pendampingan keluarga kadang tak berkurang, meski usia makin bertambah. Karena itulah, kebijakan baru ini bukan sekedar berita biasa. Ini adalah kalangan segar yang bisa menjadi harapan nyata di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan oleh banyak orang lanjut usia di seluruh negeri. Satu hal yang membuat kabar ini begitu penting adalah fakta bahwa ini bukan lagi sekedar wacana di ruang rapat. Dokumen resmi sudah diteken, anggaran sudah mulai dialokasikan, dan sistem pembayarannya sedang disiapkan oleh instansi-instansi terkait. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen pemerintah untuk memberikan penghargaan dan jaminan kehidupan yang layak bagi mereka yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Namun tentu saja banyak pertanyaan masih tersisa. Siapa saja yang berhak menerima pembayaran mulai Agustus 2025? Apakah semua pensiunan mendapatkan kenaikan atau hanya golongan tertentu? Bagaimana dengan mereka yang baru saja pensiun atau yang akan pensiun tahun depan? Di video ini, kita akan membahas semuanya secara mendalam dengan data terbaru, penjelasan resmi dari pemerintah, dan panduan langkah demi langkah agar Anda tidak ketinggalan seratu pun dari hak Anda. Jadi tetap di sini dan simak sampai akhir, karena ini bukan hanya kabar baik. Ini adalah perubahan nyata yang bisa mengisi kembali kantong dan harapan Anda. Kita mulai dari dasar terlebih dahulu, supaya semuanya jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Jadi keputusan bersama antara DPR dan Presiden yang baru saja diumumkan ini bukan sekedar pengumuman biasa yang sering lewat begitu saja di berita. Ini adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan rapat-rapat anggaran, diskusi lintas kementerian, serta koordinasi langsung antara Kementerian Keuangan, BK dan PT Taspen. Tujuannya hanya satu, memastikan bahwa para pensiunan yang telah mengabdi bertahun-tahun kepada negara tidak terus terpinggirkan dalam skema anggaran nasional. Dan pada akhirnya kelana mama berani pun diambil. Pembayaran pensiun akan dimulai pada bulan Agustus 2025 dan kenaikan gaji untuk para ASN aktif juga resmi disetujui untuk dijalankan tahun depan. Yang menarik dari kebijakan kali ini adalah adanya pergeseran dalam cara pandang pemerintah terhadap pensiunan. Dahulu pensiunan sering dianggap sebagai beban fiskal, angka statistik di lembar anggaran, tapi sekarang pemerintah mengakui bahwa mereka adalah aset bangsa yang meski sudah tidak aktif lagi di kantor, tetap berperan penting dalam masyarakat. Banyak dari mereka masih membantu lingkungan, menjadi panutan di keluarga, bahkan tak sedikit yang menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga. Karena anak-anak mereka belum mapan, oleh karena itu, pemberian hak pensiun bukanlah bentuk belas kasihan, tapi kewajiban negara untuk memenuhi apa yang telah dijanjikan. Dalam skema yang baru ini, pemerintah akan menerapkan sistem pensiun campuran. Artinya pensiunan tidak hanya mengandalkan pembayaran dari negara dalam bentuk pensiun psugo, tetapi juga mendapatkan manfaat dari akumulasi dana pensiun yang selama ini dikumpulkan melalui iuran. Dengan skema ini, pensiunan akan mendapatkan dua sumber pembayaran. Pertama dari kontribusi negara, seperti yang sudah berjalan selama ini. Dan kedua dari hasil investasi, dana pensiun yang dikelola oleh lembaga seperti PT. Taspen. Dengan pendekatan ini, pembayaran pensiun diharapkan bisa lebih besar dan lebih stabil, serta tidak tergantung sepenuhnya pada kondisi APBN. Tahunan mungkin banyak yang bertanya-tanya, mengapa baru Agustus 2025? Kenapa tidak lebih cepat? Jawabannya bukan karena pemerintah ingin menunda, melainkan karena sistem pembayarannya sedang dipersiapkan secara menyeluruh. Proses ini melibatkan pembaruan data pensiunan di seluruh Indonesia, verifikasi ulang penerima manfaat, serta penyesuaian sistem keuangan di tingkat pusat dan daerah. Ini penting agar tidak terjadi kesalahan, seperti data ganda, pembayaran ke orang yang sudah meninggal, atau keterlambatan pencairan, yang sering menjadi keluhan. Selama ini pemerintah bahkan telah memerintahkan seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat sinkronisasi data dan memastikan bahwa semua SN aktif dan pensiunan terdaftar dengan benar dalam sistem nasional. Dan soal kenaikan gaji,
Ini juga menjadi bagian penting dari kebijakan ini karena sistem pensiun baru ini akan menghitung manfaat pensiun berdasarkan gaji terakhir yang diterima. Maka dengan naiknya gaji ASN aktif, otomatis nominal pensiun yang akan diterima di masa depan juga ikut meningkat. Jadi bagi mereka yang sekarang masih aktif, bekerja di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, kenaikan gaji ini tidak hanya berdampak pada kehidupan sekarang, tapi juga akan sangat mempengaruhi masa depan setelah pensiun. Ini adalah bentuk sinergi kebijakan antara kesejahteraan saat ini dan jaminan masa tua. Dari sisi angka, Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa anggaran ketambahan sebesar 21 triliun rupiah telah disiapkan untuk menopang skema pensiun baru ini. Anggaran ini akan digunakan untuk menutup gap antara sistem lama dan sistem baru, termasuk membiayai selisih pembayaran bagi pensiunan yang jumlahnya bertambah karena adanya pembaruan struktur penghitungan. Ini tentu bukan jumlah kecil, dan menunjukkan bahwa komitmen pemerintah bukan main-main. Bahkan dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan pasca pandemi, anggaran untuk para pensiunan tidak dipotong, justru ditambah. Namun demikian, penting bagi para pensiunan untuk memahami hak dan kewajibannya dalam skema baru ini. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kewajiban untuk melakukan pembaruan data secara berkala. PT Taspen dan BKN sudah menyiapkan aplikasi digital dan layanan offline di kantor-kantor cabang mereka untuk memastikan bahwa data pensiunan terus diperbarui, terutama menyangkut status hidup, alamat rekening, ban aktif, serta nomor kepesertaan. Semua ini harus dilakukan secara berkala agar tidak terjadi pemblokiran pembayaran. Karena itulah bagi para pensiunan yang belum pernah melakukan pembaruan data sejak tahun lalu, sebaiknya segera menghubungi kantor Taspen terdekat atau melalui aplikasi yang tersedia. Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyusun aturan teknis penggeser-besaran manfaat tambahan yang akan diterima oleh pensiunan. Dalam draft yang beredar disebutkan bahwa pensiunan yang memiliki masa kerja di atas 25 tahun akan mendapatkan tambahan insentif bulanan sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas dan dedikasi mereka. Ini pendekatan baru yang belum pernah diterapkan. Sebelumnya biasanya pensiun dihitung hanya berdasarkan golongan dan masa kerja, tapi kini ada pendekatan insentif moral yang bisa meningkatkan nominal yang diterima tiap bulan. Dengan begitu, para pensiunan tidak hanya merasa dihargai secara administratif, tapi juga secara manusiawi. Hal lain yang juga sedang digodok adalah perlindungan kesehatan yang terintegrasi. Tahu dengan pembayaran pensiun dalam beberapa kasus, pensiunan mengeluhkan sulitnya mendapatkan akses pelayanan kesehatan karena keterbatasan dana dan rumitnya birokrasi. BPJS pemerintah saat ini sedang mencoba menggabungkan sistem pensiun dengan sistem perlindungan kesehatan yang lebih fleksibel sehingga pensiunan bisa langsung mengakses layanan kesehatan tertentu tanpa harus mengurus banyak dokumen tambahan. Proyek percontohan ini akan dimulai di beberapa provinsi terlebih dahulu sebelum akhirnya diterapkan secara nasional. Jika terbukti berhasil. Bicara soal dampak kebijakan ini, tentu kita tidak bisa menutup mata terhadap antusiasme yang mulai terasa di lapangan. Banyak pensiunan yang sebelumnya merasa pesimis kini mulai melihat harapan baru. Beberapa komunitas pensiunan bahkan sudah mulai menyusun rencana untuk mengelola dana pensiun mereka secara kolektif, seperti membentuk koperasi pensiunan, usaha kecil bersama, hingga kegiatan sosial untuk memberdayakan para lansia. Ini adalah efek domino yang positif. Ketika hak-hak dasar dipenuhi, maka semangat untuk hidup aktif dan produktif juga tumbuh dengan sendirinya. Tak hanya itu, kebijakan ini juga membawa angin segar bagi ASN yang masih aktif bekerja. Mereka kini bisa lebih tenang menjalankan tugas karena tahu bahwa masa depan mereka tidak akan dibiarkan begitu saja oleh negara. Selama ini kekhawatiran terbesar ASN bukanlah gaji hari ini melainkan nasib setelah pensiun. Tapi dengan adanya skema baru yang lebih transparan dan adil ini, harapan akan masa tua yang layak ini menjadi lebih nyata. Namun tetap ada tantangan yang harus dihadapi bersama. Salah satunya adalah memastikan bahwa informasi tentang kebijakan ini bisa sampai ke semua pelosok negeri. Masih banyak pensiunan yang tidak memiliki akses internet atau tidak tahu cara menggunakan aplikasi digital untuk mengecek status kepesertaan mereka. Disinilah peran keluarga, komunitas, dan pemerintah daerah menjadi sangat penting. Edukasi harus terus dilakukan, baik melalui media cetak, radio, hingga pertemuan komunitas. Jangan sampai ada yang tertinggal hanya karena masalah akses informasi. Bagi Anda yang saat ini sudah pensiun, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memeriksa ulang data Anda di PT Taspen. Pastikan nomor rekening masih aktif, alamat sesuai domisili saat ini,
dan status kepesertaan tidak bermasalah, bagi yang belum menerima informasi resmi, Anda bisa datang ke kantor cabang Taspen atau menghubungi layanan pelanggan mereka melalui telepon. Jangan tunggu sampai Agustus 2025. Persiapkan semuanya dari sekarang agar pembayaran bisa diterima tanpa hambatan. Bagi para yang masih aktif bekerja, penting juga untuk memahami bagaimana kenaikan gaji Anda akan berdampak pada pensiun kelak. Jangan anggap enteng slip gaji dan rincian potongan iuran pensiun, karena semua itu akan mempengaruhi besar kecilnya dana yang Anda terima di masa depan. Jika ada kekeliruan, segera laporkan ke bagian kepegawaian atau ke BKN agar bisa diperbaiki. Ingat, semakin rapi data Anda hari ini, semakin aman masa pensiun Anda nanti. Kebijakan ini bukan akhir dari perjuangan, tapi justru awal dari perubahan besar dalam sistem kesejahteraan bagi para abdi negara. Setelah sekian lama diwarnai ketidakjelasan dan sistem yang terasa usang, kini harapan itu tumbuh kembali. Pemerintah, DPR, dan masyarakat sama-sama punya tanggung jawab untuk mengawal implementasi kebijakan ini agar benar-benar sampai ke tangan mereka yang berhak. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk menyebarkan informasi ini kepada sesama pensiunan, keluarga, tetangga, atau siapapun yang Anda kenal yang berstatus ASN atau telah pensiun. Jangan biarkan mereka ketinggalan kabar baik ini, karena ketika informasi yang benar disampaikan tepat waktu, maka hak pun bisa dinikmati tanpa hambatan.